Halo semua, pagi. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Dari Witches Oracle, gue dapet news. Bahasnya ntar aja ya. Kita lihat tema bacaan hari ini dulu. Secara Venus kan udah Cancer. Kita semua jadi sensitif. Gue cuma mau ngomong, harap dimengerti dengan bahasanya gue, ya. Tutur kata gue, yang kadang emang santunnya jauh, nggak sih? Jangan mudah tersinggung ya, gitu maksudnya. Dimaklumin aja, Cin, gitu. Kadang-kadang ngomong juga asal nyaplak. Yang keluar itu gitu, keluar. Kenapa gue ngomong itu gitu, nggak tahu juga deh. Merkuri di Leo ya sekarang. Dan ya, Merkuri udah di Leo sekarang. Nggak keluar. Seven Deadly Sins. Humanity's destructive traits. 7 dosa manusia. Apa aja, siapa yang ingat? Nah, kan? Gua enggak. Aku enggak ingat. Gua enggak ingat. Kalian ingat gak? Yang jelas ada bohong ya kan? Ada bohong, ada greedy. Greedy itu tamak ya kan, tamak. Menginginkan kepunyaan orang lain, menginginkan apa lagi sih, lust itu apa ya, yang berbau dengan seks lah. Terus apa lagi, lupa. Pokoknya itu deh ya kan. Kalian tahu kan, kalian ngerti kan, ya udah gitu. Uranus retrograde ya, masih di Taurus tapi revolusi tentang material, uang. Apa yang kalian pahami tentang nilai, harga, Four of Swords kebalik, the Moon, the Hermit. Energi secara keseluruhan, the Hangman. Mencoba memahami dari segala macam perspektif.
energinya Pisces. Seperti biasa, Neptune masih ada di Pisces, di rumahnya retrograde. Kita minta direvaluasi semua yang kita maksud dengan mimpi-mimpi kita, idealisme kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Karena Pisces itu dia yang dia paling spiritual di antara semua zodiak. Dia paling spiritual dan dia yang paling instingnya paling tinggi. Self sacrifice, self sabotage, kehabisan. Uranus sudah retrograde ya. Dan full moon di Aqua. Sesuatu harus berakhir. Energi masih di kita. Artinya entah itu pemahaman kita, cara berpikir kita, persepsi kita tentang diri kita sendiri yang harus kita bunuh, harus kita tinggalkan dan harus kita rubah. Be the change you wanna see in the world. Menjadi perubahan yang akan kalian lihat, apa yang kalian ingin lihat di dunia ini. Itu energinya Uranus ya, menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Be the change, be authentic. Apa yang kita bisa berikan kepada dunia, jangan minta mulu. Jangan nuntut mulu. Dan sebenarnya apa sih yang kita inginkan dari diri kita sendiri? Apa yang bisa kita berikan terhadap diri kita sendiri? Apa yang kita pahami tentang nilai? Kok jadinya bau-baunya berat ya energi? Oke. Lion Aquarius Pisces. Ya. Karena Pisces itu energinya sekarang ada di rumah 8, yang artinya merging, partners, resources, sex, intimacy, lust. Seven Deadly Sin ya. Seks, intimacy. Yang kalian maksud dengan seks tuh, yang dimaksud dengan intim itu buat kalian apa? Berbagi itu gimana? Melihat dari segala persepsi berbeda, persepsi yang berbeda. Kenapa ya? Rasanya gitu. Kita baru keluar dari merenung, meditasi, mencoba mengobati luka dengan kesadaran kita sendiri akan segala sesuatu yang tidak terucapkan, yang selalu kita hindari, yang selalu kita coba berlari dari, yaitu perasaan kita sendiri. Di sini sering lewat tukang roti. Tidak mau mengakui, makanya dia selalu di dalam kegelapan. Dia tidak selalu jarang diakui, jarang diterima. Perasaannya sendiri, emosinya sendiri itu jarang kita terima, kita akuin.
Jadinya kita selalu dalam kegelapan. Moon. Dan ini Venus lagi di Cancer kan, ini energi Cancer. Dan Venus yang semuanya tentang nilai, harmoni, ada penuh di Cancer. Dia minta pengakuan itu kayaknya. Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian rasa? Dan kalian diminta untuk meditasi. Kita diminta, bukan kalian. Kita diminta untuk meditasi, untuk melihat terang, memberi terang kepada gitu. Posisinya gitu. Terang kepada emosional kita dengan istirahat dan memberikan terang, fokus, intensi terhadap apa yang kita rasa, karena di situ ada nilai. Ada nilai diri kamu sendiri, nilai yang bisa menjadi yang akan kita berikan terang, yang kemudian menjadi karakter dan jati diri kita sendiri, bukan karena lingkungan kita. Di saat kita memberi terang pada apa yang tidak tampak dari luar, kita sendiri, karena apapun yang di luar adalah refleksi dari apapun yang terjadi di dalam. Kalau kita beri terang yang di dalam, yang di luar pun akan menjadi terang, bukan malah gelap, ya kan? Karena sudah diakui, karena ada pengakuan itu menjadi ada, bukannya karena tidak ada, bukan sesuatu itu bukannya nggak ada tanpa pengakuan. Nggak, kebenaran aja tanpa lo akuin dia pasti benar gitu. Dia nggak butuh pengakuan, kebenaran nggak butuh pengakuan dari siapapun. Dia akan seperti bunga mekar pada saatnya. Begitu juga diri kita. Nus, mari membahas nus. Ini buat gantung diri. Kalau zaman dulu buat gantung orang. The Hangman. Zaman dulu orang dieksekusi gini. Karena zaman modern udah nggak pakai beginian lagi, hukuman mati juga udah jarang, gitu kan. Tapi yang gue lihat dari sini, apa yang buat, yang nge-trigger gue di sini adalah, gue pernah ngomong ini, nggak ada satu orang pun yang bangun tidur terus bilang besok gue mau ngancurin hidup gue. Nggak ada. Besok gue mau bunuh diri. Nggak ada sih, kalau itu ada. Tapi kalau besok gue mau ngancurin hidup gue, nggak ada. Tapi di sini maksudnya adalah, kalau buat gue ya, pemahamannya adalah kekuatan, the strength ya, kekuatan batin kita itu ada karena emang kita punya willpower, personal power ya, yang mana kita diminta untuk berubah. Bukan kita diminta sih, maksudnya kita diminta oleh dari dalam diri kita sendiri untuk berubah. Jadi kata-kata besok gue akan menghancurkan diri gue itu sebenarnya ada, tapi tidak terkatakan gitu, tidak terucapkan gitu. Tapi ada yang namanya besok gue langsung, istilahnya kalau gue dari Itali,
gue lepas semuanya, gue pulang ke Indonesia gitu kan, mulai semua dari nol. Orang kan bilangnya lo bunuh diri lo ya kan. Nah iya kayak gitu, kayak gitu. Nggak ada yang nyuruh, bahkan semua malah, semua nggak ada yang mendukung gue ya kan. Ya kata-kata gue cuman, nggak akan lah gue menghancurin diri gue gitu, hidup gue nggak ada, nggak akan gitu. Waktu kecil iya gue sering coba bunuh diri, tapi gue udah nggak udah lewat, kapan tahu itu harganya sebuah pengalaman. Dan hidup ya jauh 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 lebih besar daripada sebuah materi, jauh lebih besar daripada kestabilitas atau makanan yang nggak tahu, entah itu society, entah itu khalayak umum selalu pegang sebagai nilai. Gue secara jujur dari gue bukan itu yang namanya stabilitas dengan makanan. Buat gue selama gue bisa berguna, hidup gue, waktu gue bisa gue lakukan, bisa buat orang banyak gitu ya, lebih memuaskan dibanding uang yang berlimpah. Bukan itu tujuan gue. Kalau di jalan, di selama perjalanan gue terus dapat berlimpah, ya makasih gitu kan. Cuman tujuannya bukan itu gitu, goalnya bukan ini. Goalnya karena gue merasa terpenuhi, hati gue lebih merasa senang, hati gue nggak terukur oleh kemapanan yang orang selalu cari. Kepuasan hati gue bukan di situ. Yang setiap orang berbeda, setiap orang berbeda. Jadi itulah yang akan ditanyakan gitu. Kalian bersedia merubah diri, karena tidak ada yang maksain, tidak ada yang memaksakan untuk berubah, tidak ada yang memaksakan untuk bunuh diri, nggak ada. Semua harus keinginan dari diri sendiri untuk berubah dan mendapatkan result outcome yang berbeda dari yang selama ini kita selalu lakukan secara monoton dan tidak menghasilkan apapun, tidak mendapatkan pencerahan apapun buat gua sendiri, buat diri kita sendiri, bahkan sekitar kita, apalagi bumi ya gitu kan. Kenapa kita selalu muter-muter di lingkaran setan? Itu pendapat gue aja secara pribadi. Setuju apa enggak? Boleh banget nggak setuju. Buat gue, kalau emang gue lebih bisa berguna di Indonesia, kenapa gue harus tinggal di Itali gitu. Yang padahal gue mapan di sana gitu. Terus tapi gue di sana jadi kayak orang bego gitu loh. Mantan cakep, udara lebih bersih di sana dibanding di sini ya kan. Gimana orang pada nggak bilang lu goblok banget sih gitu. Yain aja kali ya gitu. Bener ya? Dan bahkan nggak hanya itu, bener-bener loh, dan sejak gue tinggal ini sampai sekarang gue yang benar-benar sesara sekarang ya kan. Mau mulai apapun juga kayaknya selalu dihantam dengan cobaan ya, dan cobaan buat gue tuh kayaknya nggak kelar-kelar gitu ya. Sampai Baal
sampai baal gitu. Serah gitu. Dan gue orangnya yang apa aja gue lepasin gitu. Gue mau ngomong, gue lagi ngerasain apa, gue mikir apa, semuanya gue ungkapin gitu. Kenapa? Kalau nggak kayak gitu capek gue, buset. Dengan segala cobaan yang ada dari kecil sampai gue sekarang, kalau gue terus gue pendem gitu, nggak gue ucapin. Ilah, beneran ini udah kapan tahu. Dengan begini, apapun yang gue istilahnya, yang jelas opini orang lain tidak membentuk siapa gue. Orang lain mau menghakimi gue kayak gimana pun juga, gue gak akan berpengaruh. Itu masalah dia dan persepsinya dia sendiri dalam melihat gue gitu. Kenal gue nggak? Belum tentu kenal. Terus ngakimin, serah gitu. Suka-suka lo lah gitu. Kalau emang lo puas ya kan, ya udah, biarin aja dia senang ya gak? Udah cukup, nggak usah dibales, nggak usah dibantah, biarkan mereka semua senang. Orang ribut juga gue nggak doyan, apalagi mereka yang ingin merasa benar gitu. Ya deh, lo bener deh gitu kan. Gue emang selalu memilih jadi yang paling tolol, karena bahkan bisa dibilang gue bangga jadi yang tolol, karena gue suka banget yang namanya ngambil cara orang lain berpikir. Gue lebih suka dengerin sebenarnya, apalagi mendengarkan yang tidak terucapkan. Karena biasanya yang terucapkan itu nggak ada sense-nya gitu loh, nggak ada. Yang diucapkan orang tuh rata-rata semuanya cuma show off. Tapi yang tak terucapkan itu jauh lebih punya nilai buat gue, dan gue lebih suka melihat motivasi dari setiap ucapan atau tindakan. Nah, jadi emang gue selalu orang yang suka bangga menyebut diri gue tolol gitu. Karena gue lebih suka belajar. Garis guidance. Butterfly Maiden transformation. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessing. Gue udah capek. Transformasi mulu. Nggak tahu kalian ya. Tapi ya udah biasa, karena gue udah biasa ya, transformasi biasa. Yap. Energinya adalah kita ini. Transformasi itu akan ada hanya dari keinginan diri sendiri, meninggalkan our old self, kita yang lama, menjadi perubahan yang kita inginkan. Transformasi. Tidak ada siapapun yang akan melarang kalian ingin menjadi seperti apa. Right? Apa kata semesta? Hope is the conduit for miracles. Harapan yang akan membawa kita kepada keajaiban. Itu lagi ya. Oneness is my true nature. Kita semua adalah satu. Kita semua adalah kaca dari diri kita sendiri, cermin dari diri kita sendiri, karena kita semua adalah satu semesta. Okay? Jadi kalau ada kartunya lagi satu lagi nih, yang itu tuh,
kita adalah jiwa yang mempunyai pengalaman kemanusiaan. Oke, udah deh, gitu aja untuk hari ini. Ya. Buat hari ini gue tadi udah siapin apa tadi? Leo, Virgo, Libra, sama Sagittarius. Ya, gue mulai dari Leo karena ulang tahunnya Leo. Ya enggak, Le? Oke. Besok lanjutin berikutnya. Oke. Dadah.